Jadi pertama adalah munculnya pembatasan kita 10 tahun kepala negara dalam pengelolaan ini adalah koreksi total kita kepada negara kita yang dulu kita sebut totaliter. Sehingga muncullah pembatasan kepala negara itu 10 tahun. Nah, dalam proses itu perperiodisasinya itu 5 tahun itu saya pikir kajiannya sudah luar biasa. Dia bukan tebak-tebakan muncul angka 5 tahun kepala negara itu. Artinya konsep penyelenggaraan sebuah negara oleh kepala negara itu 5 tahun itu saya pikir sempurna. Nah, kalau dia dipandang tidak mampu menyelesaikan itu, dia masih punya kebijakan untuk mencalonkan diri 5 tahun berikutnya, maka penyempurnaan pembangunannya 10 tahun. Dan itu strict. Itulah kemudian muncul di Undang-Undang Dasar itu. Nah, terhadap apapun yang terjadi kita sekarang ini, koreksi apapun itu, jangan kemudian kita menyebabkan bahwa terjadi sesuatu itu akan kita ngebongkar konstruk ini. Itu dulu yang harus benar. Bahwa di situ tidak dianggap sebagian pihak misalnya tidak adil, tidak benar, oke diperbaiki di situ saja. Bukan ngebongkar konstruk yang besar ini. Agak konyol cara berpikir kita kemudian menabrakkan situasi misalnya yang soal dinamika tadi itu terhadap konstruk besarnya. Yang pertama misalnya jelas bahwa ini adalah undang-undang dasar. Kemudian hanya bermodalkan putusan pengadilan, kemudian ini akan menabrak ini. Keputusan pembatasan kepala negara ini. Yang kedua, perdebatan di soal salah alamatnya. Walaupun kalau salah alamatnya ini menurut saya ada pakar hukum di sini yang lebih jago soal mereka. Tapi hampir semua sepakat bahwa ini salah alamat. Lah kalau alamatnya sudah salah, saya yakin substansinya juga menjadi salah. Kemudian itu akan membatalkan konstruk besar tadi. Menurut saya sangat keliru. Tersesat bahkan kita di sana. Nah maka kami dari Partai Amanat Nasional tetap sepakat bahwa kami bertekad mendorong KPU untuk tetap maju. Jalankan itu sesuai relnya. Karena dampak dari kalau itu benar nanti terjadi, bukan hanya soal kepala negaranya. Misalnya efek tadi misalnya ada penundaan, saya nggak tahu juga hakim bisa memunculkan angka 2 tahun 7 bulan berapa hari itu, 4 hari. Bagi kami, kajian di internal kami PAN, ini agak lucu ini. Bahwa kami menghormati keputusan hakim, dia punya independensi terhadap keputusan itu yes. Tetapi dari mana dia memunculkan angka 2 tahun, 7 bulan, kemudian sekian hari. Bagi kami itu aneh. Kajian apa itu sehingga muncul angka itu? Itu juga aneh. Gitu loh. Nah di sini kami melihat memang banyak hal yang agak janggal juga terhadap keputusan itu, hakim itu. Walaupun kita juga, ya kita tetap menghormati juga. Nah, kami juga menghargai kawan-kawan Prima untuk mendapatkan keadilan itu juga, kami hormati juga, kita setuju saja itu. Artinya jalani itu. Tetapi bagi kami, kepada kita semua ini, jangan juga kemudian kita agak terkecoh di soal-soal itu. Bagi kami, keputusan hakim memutuskan kawan-kawan Prima, jangan kemudian seolah-olah itu dianggap bisa menabrak situasi yang ada sekarang. Itu yang bagi kami itu semakin rancu. Walaupun perdebatan hukumnya silahkan itu. Kenapa kemudian ada pembatasan itu bagi kita? Sama-sama kita tahu bahwa pembatasan presiden ini dalam pengelolaan negara itu adalah agar tidak terjadi kekuasaan yang absolut. Itu jelas. Nah kebayang dengan kita kalau kemudian nanti ada tambahan, bukan atas keputusan rakyat, tetapi atas putusan pengadilan saja penambahan itu. Belum lagi misalnya bukan hanya efek soal kepala negaranya, misalnya kalau dia penundaan, paketnya adalah penundaan legislatif misalnya. Kebayang kemudian seluruh program negara ini di legislatif baik tingkat 2, tingkat provinsi, tingkat pusat ini, dan itu akan bergeser 2 tahun lagi misalnya,
Seluruh program yang sudah dijalankan di rakyat, rakyat yang sudah menjerit misalnya, banyak misalnya hal yang dikoreksi oleh rakyat sampai masanya dia harus punya otoritas tertinggi untuk mendorong pemilihan itu, dan itu dirampas. Hanya karena mohon maaf misalnya ada gugatan 1-2 partai politik yang itu dianggap tidak adil. Kebayang sama kita nanti ini akan terjadi pergeseran itu.